Chandela? Alhamdulillah baik. Kita perkenalkan dulu, Chandela adalah atlet karate sekaligus tim pelatih namanya. Kalau di apa? Kalau di karate apa? Pelatih dari Senpai. Dojo Epot Jaya. Kalau di karate pelatih namanya apa? Kalau spesifikannya itu senpai, tapi karena kita di tanah Sunda jadi panggilnya akang sama teteh. Jadi panggilan resminya itu Teteh, nggak simpai, senpai. senpai. Iya. Itu Senpai. udah umum Iya. penyebutan itu. Iya, kalau untuk kakak gitu, ibarat kayak kakak pembimbing itu namanya senpai. Kalau Iya. pelatih besar itu misalnya udah Guru besar. Ya, guru besar itu namanya sensei. Sensei, pada sulit lah. Kita yang kalau karena di tanah Pasundan jadi panggilannya apa? Teteh sama Teteh, akang. teteh akang. Chandela, saya mau ngobrol tentang ini pekerjaan kita tentang Dojo Epot Jaya. Ini sekarang udah berapa bulan? Hampir setahun ya Pak. Hampir setahun. Itu melatih dari anak-anak nol, ya mungkin SD kecil itu udah pernah pengalaman belum? Atau itu yang pertama untuk Dojo Epot Jaya sebagai pelatih? Kalau buat Chandela pribadi sih, alhamdulillah udah pengalaman gitu. Maksudnya karena emang dididiknya itu dari umur 12 tahun, 13 tahun tuh setiap pulang sekolah ngelatih, pulang sekolah ngelatih gitu. Jadi udah terbiasa. Memang hambatannya kalau misalkan untuk ngelatih anak-anak kecil itu emang sulit, tapi kan memang tantangannya di situ gitu. Kesabaran, seperti ngomong. Iya, ngomong. Jadi pada saat kita bikin Dojo Epot Jaya, Chandela udah pernah ngelatih juga? Iya. Oh, udah pernah ngelatih. Ini kita baru satu tahun nyaris ya. Untuk anak-anak Epot Jaya ini, kita Dojo Epot Jaya itu, kesulitannya apa dalam melatih? Masing-masing anak karakternya beda-beda atau gimana? Iya, kalau misalkan setiap orang kan punya karakter masing-masing Pak Haji. Jadi kita nggak bisa maksain, nih kamu harus kayak gini sama kayak dia, nggak bisa. Jadi setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Nah itu yang bakal jadi goldennya gitu. Nah kita nggak bisa merubah karakternya dia harus sama kayak ini, nggak bisa. Nah dari kelebihannya itu nanti bisa kita ditonjolkan. tunjukkan, ya gitu. Jadi kelebihan dia ditonjolkan. Ya. Dari usia rata-rata berapa tahun ya? Rata-rata kan kemarin waktu pas mulai itu kurang lebih usia ada yang kelas 1 SD, tapi mungkin karena terlalu gimana kecil Ya. lama-lama dia jadi kayak Bosan. iya bosan, terus akhirnya keluar gitu. Kalau dulu Chandela sendiri usia berapa latihan? Aku dari usia 5 tahun Pak Haji. Dari 5 tahun? Iya, 5 tahun. Dari 5 tahun ya. Jadi nggak mudah untuk menjadi Iya. seorang atlet. Kita anak-anak Epot Jaya ada yang usia SMP ada? SMP ada. SMP ada? SMA juga ada, cuma satu orang. Satu orang. Laki-laki dan perempuan presentasinya berapa? Dari berapa? Sekitar yang aktif 35 atau berapa? 35. 30 sampai 35. 30, 35. Iya. Kita latihan seminggu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu ideal, kurang, lebih atau pas tuh pas-pasan dengan seminggu 3 kali? Kalau untuk intensitas latihannya aja 3 kali itu udah pas. Cuma kalau misalnya kita mau mendekati pertandingan itu bisa sampai 4-5. Lebih intens lah. Lebih intens sambil full gitu seminggu. Lebih intens. Dari sekian 35 nih, itu berapa persen yang kira-kira anaknya ini serius gitu? Karena udah tersaring ya Pak Haji, dari hampir setahun ini udah dulu 60 ya? Iya, 60. hampir 60, jadi kesini-sini udah mulai tersaring. Akhirnya yang mungkin yang dikategorikan serius tuh udah segitu, 35 ya. Pengalaman Chandela, kalau seorang anak punya prestasi di bidang olahraga, kalau ngelamar atau daftar sekolah itu ada privilege-nya, ada kemudahan itu? Alhamdulillah sih buat Chandela pribadi dari maksudnya dari umur 5 tahun sampai sekarang ngerasa, sampai kemarin bilang alhamdulillah ternyata emang dulu ibu saya nganterin ke Banyumas kemana gitu sendirian, tapi itu ada manfaatnya besar. Sampai bilang gini, SMP saya masuk SMP 2 yang kategori favorit, saya masuk diundang kayak jalur prestasi. SMA yang orang lain di mana buat sulit. Iya sulit, saya juga masuk dengan mudah alhamdulillah. Terus kuliah ini juga alhamdulillah dapat prestasi, terus beasiswa juga. Jadi beasiswanya karena jalur istilah prestasi dari karate. Iya. Jadi dipermudah. Iya. Manakala daftar
sekolah. Iya betul. Kalau dari sisi fisik lebih apa? Mempengaruhi nggak? Kalau orang lain yang jarang olahraga itu batuk atau kena apa kalau kehujanan sedikit flu, ini Iya. dari sisi fisik gimana? Kalau buat channel pribadi kan kalau kondisi fisik sebetulnya balik lagi sama masing-masing sama Ya. Ji. Walaupun misalnya kita sering olahraga, tapi kalau dari pola makan, pola tidur kita nggak teratur ya cepet udah sakit gitu. Sebenarnya kalau buat saya pribadi karena notabene saya suka begadang, tapi alhamdulillah karena olahraga sayanya teratur, ya nggak rentan gitu. Ya, lebih tahan lah. Ya, alhamdulillah. Prestasi yang membanggakan pribadi Canela pada saat mengikuti turnamen kejuaraan itu apa? Yang puas gitu. Itu waktu pas saya pribadi waktu SMA kelas 1 SMA itu bisa meraih 2 piala dalam 2 turnamen berbeda. Jadi waktu itu kan ada Olimpiade siswa-siswi nasional itu di Jabar di Pajajaran, terus sama Pekan Olahraga Pelajar siswa di Bogor. Itu kan beda tempat aja. Sempet pelatih saya bilang, udah kamu mundur aja, kasih ke yang lain. Terus Kenapa? katanya takutnya keteteran, nanti kamu nggak bisa ngikutin, katanya gitu. Mengikuti 2 kelas sekaligus gimana? 2 turnamen. 2 turnamen. Memang berdekatan saat itu. Iya, karena kita nggak tahu jadwal kan itu dari pemerintah langsung. Karena itu dibilang berbarengan. Iya, ajang bergensi lah gitu. Dan dua-duanya dapat apa? Alhamdulillah dapat perak sih waktu itu. Terakhir kan untuk perak. terjun di situ terakhir, usia terakhir. Usia berapa tahun? 16. 16. Untuk usia apa pembinaan anak? Iya, 16 tahun. Pertanyaannya sebagai ini atlet, impian apa yang ingin dicapai Canela di karate ini apa? Prestasi apa yang apa? Impian seorang atlet karate itu apa sih? Kalau saya pribadi sih awalnya pingin jadi atlet karate yang sukses ya, terus pingin bisa meraih sampai ke ajang internasional, tapi karena terputus saya pingin daftar dan lain-lain, akhirnya saya memudahkan, ketakutnya ada cedera yang parah kan nggak bisa ikut daftar jadi tentara, jadi polisi gitu. Jadi mungkin dilematis fokus di apa prestasi di atlet atau di kerja gitu ya? Iya gitu, karena udah lama juga bergulat di dunia karate, hampir 16 tahun. Pernah kan gitu, kalau event-event resmi kan singkatan dari kalau lokal tingkat kota Porda ya, Iya. Porda, terus kalau tingkat provinsi apa? Porda. Porda, kalau tingkat kota itu Porprov, kayak Porkot ya, Porkot ya. Porda atau Porprov sekarang kayak dulu Porda kan, atau PON itu event itu udah pernah diikutin yang mana? Belum, karena usianya belum masuk. Kalau karate Saat itu belum masuk. Iya, belum masuk usianya, karena kalau di bela diri itu minimal ada batas minimal. Kalau kita Karate minimal berapa untuk ikut event resmi? Kalau untuk kata itu seni bela diri kata itu usia minimal 17 tahun, tapi Ya. kalau misalkan untuk komite itu usianya minimal 18 tahun. Minimal lah. Ya. Kalau komite yang bertarung, Ya, tarung. kata yang seni ya. Ya, seni. Nah, jadi saat ini usia berapa? Sekarang Ya. usia 22. Oh iya, di usia itu belum ada belum ada event resmi karena ini kena COVID ya. Kena COVID Iya, juga. jadi turnamen sedikit. Jadi dipundur-pundur. Iya ya, semuanya untuk Iya. pengumpulan massa memang dibatasi ya. Iya. Kita kembali ke Dojo Ebot Jaya. Kemarin walaupun masih baru, anak-anak ikut turnamen, itu prestasi apa yang diraih hasil didikan dari Canela? Alhamdulillah waktu pas kemarin kita pertama kali tanding itu di Bogor di BKF Championship itu anak-anak bisa meraih medali emas tuh kurang lebih 3 kalau nggak salah. 3. Iya 3. Terus peraknya itu kalau nggak salah 2. Ya. Ya. Terus kemarin di sirkuit 1 pertama kali Open Jawa Barat ya dengan hampir 1.500 peserta, anak didik yang usia dini itu bisa meraih medali emas. Yang usia berapa, Pak? Itu usia 10 tahun. Perempuan laki-laki? Perempuan. Itu di latihannya baru berapa lama itu anaknya? Hampir setahun sama Setahun. seimbang ya, seimbang. Cuman mungkin dia yang lebih cepat menyerap ilmunya gitu. Menyerap dan Ya. mungkin dia menikmati. Iya. Awalnya emang anak itu malas-malas Pak Haji. Awalnya udah mau mundur, cuman sama dia disupport karena ya ayo kamu nanti bisa begini terus saya juga mensupport. Jadi setiap saya mau latihan itu saya kasih motivasi dulu ke anak-anak. Nih kamu seperti ini. Nah mungkin anak-anak termotivasi. Semangat. Iya gitu.
Ini kan yang latihan kita nyaris anak-anak ya di bawah 15 tahun. Itu harus ada dukungan dari orang tua. Ya, harus. Ini di kita di Dojo Ibu Jaya rata-rata dukungan orang tua gimana? Full, powerful atau gimana rata-rata? Kalau untuk dukungannya ya full, tapi kalau masalah finansial dan segala macam masih mikir dua kali ini kayak Beli peralatan? iya, bisa beli kayak gini, uang lagi gitu. Padahal saya pribadi juga kalau saya Lalu untuk kebutuhan iya. mereka juga. Iya, sama saya juga dulu mau beli peralatan, mau beli apa sampai harus jualan dulu, mau apa baru beli gitu. Terus untuk prestasi tetap Iya. harus ada berkorban juga. Iya. Impian kan gini, tadi impian seorang atlet, sekarang sebagai pelatih, apa harapan bagi anak-anak asuh di Dojo Ibu Jaya nanti, impiannya apa? Prestasinya anak-anak biar sampai kemana nih kira-kira? Ya impiannya mah pengen sampai ke go internasional ya, tapi kita nggak jauh-jauh ke go internasional dulu. Yang penting dia tembus dulu ke Jabar, karena emang di Jabar ini mayoritas atlet-atlet karate di Jabar tuh emang Masya Allah gitu. Barometer Jawa Barat? Iya. Barometer Iya, Jawa Barat. karate nasional Jawa Barat? Jawa Barat dulu tuh udah bener-bener kalau dia bisa tembus ke Jawa Barat, insya Allah gitu, ke nasional tuh gampang gitu. Karena yang di Jawa Barat sendiri tuh emang pusatnya gitu, atlet-atlet itu emang Jawa Barat. iya. Gini, kalau kita lihat kalender apa event-event apa multi event itu kan ada SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Iya. Sekarang kan lagi ada SEA Games ya di SEA Games. Vietnam. Itu biasanya sepengetahuan Candela, Indonesia itu kalau untuk Asia Tenggara itu biasanya dapat emas nggak sih untuk karate? Dapat. Ya menjuarai. Kalau untuk di ASEAN menjuarai. Asia Tenggara, ASEAN. Menjuarai. karena- Itu Jawa Barat punya kontribusi nggak untuk menyuplai atlet nasional? Biasanya dari Jawa Barat. Iya, kalau karate itu rata-rata emang di Jawa Jawa Barat. Barat sama di KAI. Gitu. Jawa Barat ya, Iya. KAI. Gitu. Kalau gini, kita untuk apa ini kan biar anak-anak Dojo Ibu Jaya itu nonton. Ya. Biasanya kalau di SEA Games ya, Asia Games itu kalau dapat emas tuh bonus dari pemerintah biasanya berapa sih? Biasanya ada paham tuh? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih mungkin 2,5 lebih. Waktu pas kemarin juga WKF aja itu untuk yang junior itu 500. 500 juta. Mungkin kalau ini Dapat, lebih ya. 1 M dapat lah ya? Bisa. Iya. Ya, maksudnya untuk penyemangat. Iya. Jadi kalau seandainya sampai Tahap level SEA Games Asia Tenggara saja. Ya, kalau seandainya di SEA Games itu dapat medali emas, pemerintah mengapresiasi setiap atlet yang dapat medali emas itu senilai ya sekitar 1 miliar. Biar anak-anak semangat ya. Tapi semangat kan? Iya, betul. Oke, mungkin obrolan segini. Kak Candela, terima kasih. Iya. Semoga obrolan ini ada manfaatnya bagi adik-adik, anak-anak dari Dojo Ibu Jaya. Sampai jumpa.